Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku yang suka membaca apapun itu, termasuk buku yang akan aku bahas sekarang, yaitu tentang 40 hadis pilihan pembentuk karakter muslimah. Pada sesi kali ini aku akan membaca hadis yang ke-8 yang membahas tentang bagaimana jika darah haid terkena pakaian. Bagaimana isinya? Mari kita dengarkan. Pada hadis yang ke-8 dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an, dia berkata, Ja'at imra'atun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana yusibu thawbaha min damil haidati fa kaifa tasna'u bihi? Qala tahuttuhu thumma taqsuruhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fihi, yang artinya seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, salah seorang dari kami ada yang bajunya terkena darah haid. Apa yang harus diperbuat dengannya? Beliau menjawab, dia menggosok darah tersebut, kemudian mencucinya dengan air, kemudian membilasnya, lalu dia boleh sholat dengan pakaian tersebut. Diriwayatkan oleh imam yang 6, yang diantaranya oleh Al-Bukhari nomor 1/330, Muslim nomor 1/240, Abu Daud nomor 1/99, At-Tirmidzi nomor 1/254, An-Nasa'i nomor 1/155, Ibnu Majah nomor 629, dan Ahmad nomor 6/345. Penjelasan hadis ini menunjukkan kenajisan darah haid dan kewajiban mencucinya, serta sungguh-sungguh dalam menghilangkan darah tersebut dengan cara yang telah disebutkan, yakni menggosok darah, mencucinya dengan air, dan membilasnya. Al-Khattabi dalam Ma'alim As-Sunan berkata pada juz 1 halaman 112, arti al-qursu adalah seseorang memegang sesuatu dengan jari jemarinya, kemudian menyikat dan menggosoknya. Adapun an-nadhu adalah menyiramkan air atau bisa juga mengandung arti membilas dan menuangkan air. Al-Hafiz berkata dalam kitab Fath al-Bari, kata tahidu fi thawbi bermakna darah haid mengenai pakaian, tahuttuhu bermakna menggosok dan mengeriknya, sedangkan taqsuruhu bermakna menggosok dan memijat bagian kain yang terkena darah dengan ujung jari tangan agar bersih dan keluarlah darah yang telah diserap oleh kain tersebut. Kemudian makna tandahuhu, jika kembali kepada tempat darah, maka yang dimaksud adalah mencuci. Dan jika kembali kepada pakaiannya, maka bermakna membilas. As-San'ani dalam Subul As-Salam berkata pada juz 1 halaman 68, hadis ini menunjukkan bahwa darah haid itu najis, dan kita wajib mencuci dan sungguh-sungguh dalam menghilangkan darahnya berdasarkan adanya perintah untuk dikerik dan digosok, serta dibilas untuk menghilangkan bekas darahnya. Zahir hadis ini menunjukkan bahwa tidak wajib selain apa yang disebutkan di dalam hadis, walaupun zatnya masih berbekas, sehingga tidak harus melakukannya berulang-ulang untuk menghilangkannya karena tidak disebutkan dalam hadis ini, yaitu hadis Asma, dan itulah tempat penjelasannya, dan juga karena ada penjelasan dalam riwayat lain. Wala yadurruki atharuhu, yang artinya dan bekasnya tidaklah membahayakanmu. Diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 365 dari Khawlah binti Yasar radhiyallahu an. Saya mengatakan bahwa pernyataan ini mengandung kritik, karena dalam satu hadis sahih ada perintah untuk memakai daun bidara, dan daun ini termasuk dalam benda kesat atau yang dapat membersihkan noda, yaitu hadis Ummu Qais binti Mishsan radhiyallahu an. Annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an damil haydhi yusibu thawba.
Qala hukihi bidila'in wa ghusilihi bima'in wa sidrin. Yang artinya dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang darah haid yang mengenai pakaian. Beliau menjawab, keriklah dengan kayu ranting, lalu cucilah dengan air dan daun bidara. Sedangkan hadis Khawlah binti Yasar yang diriwayatkan At-Tirmidzi dibawakan dengan pengertian bahwa apabila telah memakai benda kesat atau yang dapat membersihkan noda, namun bekas najis tersebut hilang. Wallahu a'lam. Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan dalam kitab Ma'alim As-Sunan Juz 1 halaman 113, sebenarnya perintah menggosok atau darah haid dengan kayu ranting adalah agar darah yang menempel pada kain bisa hilang. Kemudian dicuci dengan air untuk menghilangkan bekas najis tersebut. Al-Baghawi rahimahullah dalam Syarah As-Sunan mengatakan pada juz 2 halaman 77, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh Mu'adzah tentang darah haid yang mengenai pakaian. Dia menjawab, taghsiluhu fa illam yadhhab atharuhu faltughayyirhu bi syai'in min sufratin. Yang artinya, hendaklah kamu mencucinya, lalu apabila bekasnya belum hilang, maka hendaklah kamu merubah warnanya dengan memakai sesuatu yang berwarna kuning atau seperti za'faran. Sekian hadis ke-8. Kita akan lanjut pada sesi selanjutnya, pada fitih ke-9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.